Jadi, oke dek. Pertama-tama Ya, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kemurahannya dan kebaikannya kita bisa bertemu di Zoom ini, dan juga saya berterima kasih kepada adikku Elia Miron sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk mau diwawancarai untuk penelitian skripsi saya. Nah, pertanyaan yang pertama, Dek, menurut saudara, apa yang dimaksud dengan apologetika? Terlebih dulu soalnya buat oke. Mas Apa kalau yang dimaksud dengan apologetika? ya silakan Dek, silakan. Jaringanmu udah Rai kayak. Jaringanku udah mulai hilang. Oh, loro jaring aku mana? Kata Jo. Ja- Jaringanku udah mulai. Hmm. Ada ida purau. Jaringanmu coba baga atong. Asa orang macat. Oh, oke lah. Ulang maju tong, ulang. Tejo. Kepala buaya teh. Mm-mm. Pindah matok kok deh dapur. Kita pak biasa mah. Ho. Iya, aha, dauhian jaringan itu ya. Hmm. Asna, sayang. Dateng anakmu teh. Era Cina. Oke, langsung pertanyaan yang pertama aja tadi, Dek ya. Silakan Ya, nah, dijawab. ulang matong pertanyaan asa-asa rapi. Oke, baik, Saudara Elia, menurut saudara apa yang dimaksud dengan apologetika? Oke, jadi apologetika kan berasal dari bahasa Yunani ya, yang artinya apologia, yang sebenarnya artinya itu adalah mempertanggungjawabkan ya. Jadi apa yang dimaksud dengan apologetika itu sebenarnya simple, artinya mempertanggungjawabkan. Mempertanggungjawabkan apa? Tentu adalah iman. Nah, seperti Rasul Petrus katakan bahwa kamu harus siap sedia untuk memberi pertanggungjawaban atas iman kita. Jadi simpelnya apologetika itu adalah bagaimana kita sebagai orang Kristen itu mempertanggungjawabkan apa yang telah diturunkan Tuhan Yesus kepada kita di dalam pengajarannya kepada masyarakat dan publik agar dia tidak tersandung, pengajarannya tidak tersandung dan banyak orang yang tidak salah paham dengan iman kita. Gitu untuk yang Oke, pertama. baik. Jadi mempertanggungjawabkan iman ya, supaya uh, Betul. tidak salah memahami iman Kristen gitu ya. Oke, yang Ya. kedua, menurut saudara, bagaimanakah metode berapologetika yang baik? Oke, metode berapologetika yang baik itu ada dua hal ya. Ada inklusivisme dan eksklusivisme. Tetapi kalau kita di media sosial itu lebih kepada eksklusivisme. Jadi kita mau menunjukkan bahwa karya Kristus, karya Tuhan itu berbeda daripada karya-karya yang lain. Jadi Hmm. kita mau menekankan bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus dan hanya Dia yang patut ditinggikan dan diagungkan. Jadi Hmm. metodenya itu ya lebih kepada bernorma ya, tidak seperti Rasul Petrus katakan kita harus sampaikan dengan penuh hormat ya, lemah lembut dan juga dengan hati nurani. Jadi motivasi berapologetika itu harus yang demikian. Maka cara-caranya pun harus dengan cara-cara yang kudus ya, tidak dengan menghujat, tidak dengan mencaci dan memaki gitu. Dan melakukan pendekatan kontekstual kepada mereka. Jadi mirroring, kita kadang perlu belajar iman orang yang mempertanyakan kita agar mereka bisa mengerti tentang apa yang sebenarnya kita pahami bahwa mereka juga sebenarnya memahami demikian cuma dengan kerangka yang berbeda gitu. Iya, tadi ada dua Ya. ya metodenya ya. Ya, Pertama inklusivisme, eksklusivisme dan gitu. ens- Eksklusivisme, eksklusivisme dan inklusivisme. eksklusisme. Oke, baik. Kemudian Ya. nomor 3 pertanyaannya,
Apa nilai-nilai atau tujuan dari apologetika? Nilai tujuan apologetika itu sebenarnya hanya satu, yaitu untuk menguduskan Kristus dari tuduhan dan juga asumsi liar mengenai dirinya dan karyanya bagi dunia. Hanya itu tujuannya. Karena di luar sana banyak orang yang nggak mengerti iman Kristen, terus disalahpahami, diserang, dan lain-lain. Jadi tujuan kita adalah menguduskan karya Kristus dan menguduskan dirinya dari Mm. persepsi yang liar mengenai apa yang dia lakukan. Itu tujuan yang sejati. Hanya itu menurut saya. Ya, Menguduskan dirinya, maksudnya menguduskan Tuhan Yesus. iya, menguduskan Kristus itu artinya seperti doa Bapa kami, dikuduskanlah namamu. Kita artinya memberitahu yang benar mengenai Oh, dia dan karyanya gitu loh. oke oke baik. Gitu. Berarti itu sesuai dengan 1 Petrus 3:15, bukan? Atau berbeda? Ya, iya betul, betul. Iya, betul. Bahwa Mengudus, kita ya harus mempertanggungjawabkan itu. ya. Iya. Nah, tolong ya jangan ribut dulu sayangnya, fisik ya. Ya, gitu. Baik, terima kasih buat jawabannya. Yang keempat, apakah teori apologetika John M. Frame relevan digunakan di zaman sekarang? Tolong jelaskan. Oke. Teori John M. Frame. Frame-nya John M. Frame itu kan ada tiga sebenarnya prinsip yang dianut. Yang pertama dia harus normatif, yang Hmm. kedua situasional, dan ketiga eksistensial. Nah, Ya. Nah, em, menurut aku itu relevan digunakan karena apa? hmm. Tentu kita kan sebagai apologeta harus punya norma dong. Kalau Ah, kita nggak punya norma, ya orang nggak bakal mau mendengarkan ya. betul. Kemudian situasional. Hari ini adalah hari-hari terakhir akhir zaman, ya, Mm-mm. dan situasinya juga mendesak agar banyak orang dengarkan Injil. Kemudian eksistensial, ya kita harus menunjukkan muka kita, kita harus melihat pengajaran itu secara nyata melalui data-data sejarah, melalui bukti-bukti kitab suci dan lain-lain. Ya memang harus demikian. Jadi saya pikir itu relevan gitu. Baik, Gitu. terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, bisakah saudara jelaskan seberapa penting etika berapologetika di dalam melakukan pelayanan penginjilan? Ya, Tuhan Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 15, dari buahnya lah kamu kenal mereka. Mm-mm. Kalau kita tidak beretika dalam menginjil, Mm-mm. yang mau percaya. Kalau kita nggak punya, kalau kita nggak punya moral dalam menginjili, nggak bakal ada orang yang mau mendengarkan kita, Mm-mm. gitu loh. Jadi seberapa pentingnya sangat penting, karena apa yang kita keluarkan dengan mulut kita harus sesuai dengan caranya kita, gitu Iya, loh. Kadang orang bermaksud baik, tapi caranya tidak baik, itu sama aja nggak ada artinya gitu loh. Jadi seperti kata Tuhan Yesus, dari buahnya lah kamu kenal mereka, maka kita dalam melayani itu ya harus punya etika, karena yang kita layani itu menekankan kita untuk beretika, mengasihi Allah, sesama, bahkan musuh kita juga demikian. Jadi sangat-sangat penting. ya sangat Ya. penting ya, etika berapologetika itu ya untuk menyampaikan berita Injil. Baik, Ya. pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap saudara, sorry, apakah teori etika pelayanan penginjilan John M. Frame efektif digunakan dalam berapologia? Sangat efektif, karena kondisinya memang mendukung saat ini kalau dipakai. Gitu. Jadi kita dengan metodenya si John M. Frame ini kita tahu nih, kita harus bernorma karena orang dunia saat ini itu fokus kepada hal-hal yang humanis, ya, Hmm. meniadakan Tuhan tapi mengedepankan humanisme. Hmm. Tetapi humanismenya itu pun gagalnya. Maka pemberitaan Injil ini harus humanis tapi diliputi dengan kebenaran. Hmm. Nah, harus normatif dan juga mengandung kebenaran, situasional. Tadi saya katakan kondisinya. Hmm. Kemudian juga eksistensial. Ya, kita harus show siapa yang kita beritakan dan siapa kita sebagai pemberita. Jadi efektif gitu. Oke, baik. Kemudian, Ya, bagaimana sikap saudara saat berhadapan dengan pihak-pihak yang menyerang Alkitab? menyerang Alkitab. Hmm. Eh, ya, pakai kerangka si John tadi. Kita walaupun banyak orang yang
yang marah-marah menghujat kita ya, tentu kami karena juga pengalaman ya, hujat, caci maki. Ya kita nggak boleh balas itu toh, gitu Ah, loh. ah. Jadi, kalem, santai, dengan kita adu argumen aja, kualitas aja. Jadi kalau ada orang yang serang Alkitab, ya mari kita adu data, kita adu literasi, literatur yang dipakai apa, gitu. Kalau hanya cuap-cuap aja ya nggak diskusi namanya gitu loh. Jadi santai aja, karena kita punya backup data yang sangat banyak. Kekristenan itu unggulnya di situ. Gitu. Berarti apakah teori Jordan Frame ini bisa mengatasi hal-hal tersebut ketika diserang? Ketika kita diserang gitu, teori John Frame itu bisa nggak mengatasi hal-hal Bisa, tersebut? bisa tapi butuh penyesuaian. Ya, Hmm. butuh penyesuaian dalam pengertian begini. Itu kan kita harus bernorma, tapi situasinya kadang membuat kita tidak bernorma, gitu lah. Iya. Kadang situasi vibes-nya itu buat kita itu nggak apa, susah kontrol diri ya. Nah, Hmm. itu juga harus diperbaiki, tapi ya seharusnya demikian gitu loh. Gitu. Jadi ya nggak masalah. Saya pikir itu mampu mampu mengatasi terhadap para penyerang kitab suci kita. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, sejauh mana pemahaman saudara tentang media sosial? Oh, media sosial. Media sosial itu di era revolusi 5.0 menuju 6.0 itu adalah kebutuhan primer Hmm. masyarakat, anak-anak muda ya. Iya. Berkomunikasi, kita lihat perkembangan teknologi saat ini sudah sangat masif. Media sosial itu menjadi sarana yang paling cepat dalam melakukan banyak hal. Dan salah satunya penginjilan juga harus dilakukan di sana. Orang bertukar informasi di Amerika ke Indonesia nggak kurang dari 1 detik. Nah, Hmm. nggak lebih dari 1 detik udah sampai gitu informasi apa aja. Jadi media sosial ini punya dampak positif, tapi di samping itu juga punya dampak negatif. Ya, Hmm. di sosial media itu banyak sekali Apa ya. saja dampak negatifnya, saudara? Dampak negatifnya itu banyak ya. Misalnya anak-anak muda ini dipengaruhi oleh hal-hal yang nggak baik ya, Hmm. yang filsafat-filsafat kosong ya. Misalnya mereka berkata, oh keselamatan ada di luar Yesus. Oh, Hmm. kemudian oh Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu sebenarnya ini. Nah, Hmm. jadi mereka itu mengatakan bahwa hal-hal yang nggak seharusnya mereka katakan, mereka goreng-goreng gunakan demi tujuan mereka. Kan orang post di sosial media kan punya tujuan dong, on purpose ya, punya Hmm. tujuan. Nah, ada orang-orang yang nggak suka dengan kekristenan, menyalahgunakan itu ya, kemudian menawar-nawarkan hal-hal yang nggak benar di Hmm. dalam ranah kekristenan sendiri. Ya, banyak sekali dampak negatifnya. Secara khusus dalam kekristenan, pengajaran-pengajaran yang seperti itu. Nah, seperti misalnya baru-baru ini Kristen progresif lah, apalah segala macem lah. Ya, Hmm. Shincheonji dari Korea. Kemudian juga apa yang dari China, Gereja Tuhan Maha Kuasa itu, kalau Hmm. itu tidak mereka kan bergerilya dari sosial media. Kalau Hmm. kita peka dengan isu itu ya bahaya, banyak orang yang akan binasa gitu. Oke, baik. Terima kasih. Ya. eh Bagaimana etika saudara saat berapologetika di media sosial? Sebutkan metode-metode atau cara-cara yang digunakan saat berapologetika di media sosial. Kalau tadi Hmm. kan secara umum tuh di offline dan di eh, mana saja gitu. Kalau ini khususnya di media sosial gitu, metode apa yang saudara lakukan? Oke. Kalau aku tadi itu secara umum frame-nya si John itu kan kita pakai juga toh. Tapi kalau secara spesifik saya menggunakan begini. Saya selalu komparasi. Komparasi itu pembanding gitu loh. Ah, Nah, jadi apa sih yang ditawarkan oleh Kristus? Dan mm-mm. apa yang ditawarkan oleh yang kamu punya? Oke. Nah, gitu. Jadi saya selalu tunjukin mereka dengan pelan-pelan bahwa wah, ternyata tujuan kita untuk ini, kita ambil dalilnya, kita ambil datanya. Dan kamu tidak punya itu, tapi Kristus punya ini. Jadi saya mau membuat eksklusivitas Kristus itu loh. Ya. Mm-mm. Tapi eksklusivitasnya Tuhan Yesus itu enggak membuat yang lain itu menjadi sakit hati, tetapi menunjukkan kebenarannya dengan apa yang dikatakan kitab suci. Gitu. Kalau saya metodenya begitu. Oke, oke, luar biasa Gitu. ya. Ya. Kemudian dampak apa saja
apa saja dampak dari Anda berapologetika di media sosial? Selama ini kan saudara Kenapa? apologetika ya, dalam memberitakan Injil di media sosial, dampaknya apa yang selama ini hasil dari penginjilan itu, dari apologetika itu? Silakan. Oke. Oke, dampaknya ya. Dampaknya tentu banyak ya. Beberapa hal lah lebih yang berdampak. Itu ada dampak bagi diri saya sendiri, ada dampak bagi orang lain. Tapi tujuan saya berapologetika ini adalah untuk berdampak bagi orang demi kemuliaan Tuhan kita. Ya Heeh. toh. Nah, dampaknya itu adalah banyak orang yang mau murtad dari Kristen nggak jadi keluar ya. Baik. Orang-orang yang tadinya pengen pindah dari Kristen ke agama lain jadi nggak jadi karena kesalahpahaman. Yang Ya. kedua, banyak orang lebih mengerti Hmm, ya kebenaran itu seperti apa. Yang ketiga, puji Tuhannya banyak sekali tuh orang di bawah itu pada akhirnya memilih Yesus puji ya, Tuhan. percaya sama Tuhan ya. Hmm, Ya, artinya kan Alkitab berkata satu orang percaya Yesus, malaikat di surga bersorak-sorai. Ini banyak banget puji ya. Tuhan. Iya, jadi itu kemuliaan Tuhan kita bahwa ketika dulu saya pernah viral itu banyak banget yang lapor ke saya bahwa Hmm. oh di bawah-bawah itu banyak yang akhirnya percaya sama Yesus ya. Ya, Hmm. itu kan gitu. Itu bukan karena saya tapi karena Tuhan mau memakai saya gitu loh. Hmm. Hmm. Ya, jadi dampaknya di situ sih. Karena kita apologetika ini tujuan kita itu lebih kepada tujuan kita sebenarnya bukan untuk mengajak orang masuk, tetapi untuk mempertahankan yang di dalam Iya, gitu loh. Karena yang di dalam ini juga banyak yang belum beres gitu. iya. Nah, gitu. Jadi lebih ke itu sih, Kak. Ya, dari yang mempertahankan iman ini nampaknya pun jadi meluas gitu sehingga banyak jiwa-jiwa ya yang datang pada Tuhan Yesus, yang tadinya mau meninggalkan Tuhan Yesus nggak jadi. Betul. Sangat luar biasa lah dampaknya ya, amazing banget ya dari hasil Ya, ya. apologetika yang disebarkan di media sosial ya. Ya, ya benar. Ya, luar biasa deh ya. Baik, pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan dengan eh, lugas ya, berdasarkan kebutuhan penelitian saya. Terima kasih Saudara Elia sudah mau menjawab pertanyaan dan juga sudah mau membantu saya di dalam penelitian karya ilmiah ini. Saya Ya, ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Oke, Tuhan memberkati. ini saya tutupkan dulu recordingnya ya, Dek.